Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Zainur Rasyid, moderator dari kelompok 6 yang berjudul Batas dan Hapusnya Perjanjian. Adapun susunan kelompok kami, yang pertama Wulansari dengan NIM 21403093. Kemudian ada saudara Alfian Ferry Effendi 21403098. Kemudian ada saya sendiri Muhammad Zainur Rasyid dengan NIM 21403101. Oke, yang pertama adalah definisi batal dan hapusnya perjanjian. Batal adalah sesuatu perkara yang dilakukan tidak sesuai dengan ketetapan hukum syariat agama. Sedangkan penghapusan perjanjian merupakan selesai atau hapusnya sebuah perikatan dalam perjanjian antara pihak satu dan pihak lainnya, kreditor dan debitor, atas sesuatu hal yang telah disepakati. Berdasarkan pasal 1320 KUHP, perdata mengenai perjanjian harus memiliki 4 syarat, yaitu sepakat, kecakapan untuk membuat suatu perjanjian, suatu hal yang diperjanjikan, dan halal. Materi yang selanjutnya yaitu mengenai sebab-sebab batal dan hapusnya perjanjian. Apabila perjanjian itu telah memenuhi 4 syarat sah perjanjian yang telah disebutkan sebelumnya, maka perjanjian itu telah dinyatakan sah. Namun, perjanjian bisa batal demi penegakan hukum apabila tidak memenuhi beberapa syarat. Yang pertama yaitu voidable atau perjanjian dapat dibatalkan. Jika syarat pertama dan kedua atau salah satunya tidak terpenuhi, maka salah satu pihak dapat meminta pembatalan atas perjanjian yang berlangsung melalui putusan pengadilan. Selama belum dibatalkan oleh hakim, maka perjanjian itu masih tetap dianggap sah dan mengikat kedua belah pihak. Yang kedua yaitu null dan void atau perjanjian batal demi hukum. Jika syarat ketiga dan keempat atau salah satunya tidak terpenuhi, maka perjanjian itu batal demi hukum. Yang berarti perjanjian menjadi tidak dapat dituntut pemenuhan prestasinya, atau perjanjian dianggap tidak pernah ada dan tidak pernah terjadi perikatan hukum. Kemudian adapun sebab berakhirnya atau hapusnya perjanjian, yaitu yang pertama ditentukan dalam perjanjian oleh para pihak. Suatu perjanjian berakhir pada saat yang telah ditentukan oleh para pihak dalam perjanjian. Yang kedua, batas berlakunya perjanjian ditentukan oleh undang-undang. Kemudian yang ketiga, perjanjian menjadi hapus dengan terjadinya peristiwa baik yang ditentukan oleh para pihak maupun undang-undang. Kemudian yang keempat, pernyataan menyatakan perjanjian baik oleh kedua belah pihak maupun oleh salah satu pihak hanya dapat dilakukan pada perjanjian yang bersifat sementara. Kemudian yang kelima, adanya putusan hakim. Misalnya ada kala suatu perjanjian sewa-menyewa rumah tidak ditentukan kapan berakhirnya, maka untuk mengakhiri perjanjian dapat dilakukan putusan pengadilan negeri. Terus yang keenam, apabila tujuan perjanjian telah tercapai. Dan yang terakhir yaitu dengan adanya perjanjian para pihak yang mengacu pada pasal 1338, pasal 1338 KUHP memberikan kemungkinan perjanjian KUHP dengan adanya kesepakatan dengan kedua belah pihak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfian Ferry Effendi, NIM 21403098. Di sini saya akan melanjutkan menjelaskan mengenai upaya penyelesaian kasus pembatalan perjanjian jual beli hak milik atas tanah. Contoh kasus penjual melakukan perjanjian jual beli hak milik atas tanah dan bangunan dengan si pembeli, yang mana pembeli melakukan kelalaian yang menyebabkan terjadinya manifestasi. Pembeli tidak segera melunasi kekurangan pada waktu yang telah disepakati di awal, sehingga kesepakatan kemudian diakhiri atau dibatalkan dikarenakan pihak penjual memutuskan untuk memberikan tanahnya kepada penjual yang lainnya. Next, selanjutnya yakni upaya penyelesaian kasus pembatalan perjanjian jual beli hak milik atas tanah. Adapun penyelesaian dari timbulnya akibat hukum terhadap pembatalan jual beli, yang pertama, berakhirnya sebuah perjanjian yang telah ditentukan di dalam pasal 1266 dan pasal 1267 KUHP tentang pembatalan perjanjian, di mana penjual wajib untuk mengembalikan uang sejumlah yang dibayar oleh pembeli setelah dipotong beberapa persen dari harga jual yang ditetapkan sebagai bentuk ganti dari biaya yang telah dikeluarkan oleh penjual, dan dengan ditambahkan denda yang perlu dibayarkan oleh pembeli kepada penjual. Selanjutnya yang kedua, yakni pihak-pihak bisa dikenai denda yang jumlahnya disesuaikan dengan kesepakatan bersama yang wajib dibayarkan oleh pembeli kepada penjual maupun sebaliknya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kurangnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.